Saya sebenarnya nggak fokus ke situ ya gitu. Budaya pop buat saya sebagai referensi yang baik gitu. Bisa juga jadi media komunikasi yang efektif gitu karena popularitasnya ya gitu. Mereka sudah sangat dikenal gitu. Entah posternya, entah filmnya, entah adegannya, bisa apa saja gitu kan. Dan nggak cuma film ya. Gitu. Jadi budaya populer kan banyak kan, ada musik, ada sastra juga gitu. Itu semua keuntungannya adalah mereka udah populer kan gitu. Jadi sangat mudah untuk kalau situasi cocok ya untuk memparodikan gitu kan gitu. Jadi ibaratnya setengah jalan orang udah tahu ceritanya gitu kan gitu. Jadi kita tinggal melanjutkan aja sisanya gitu. Semua orang tahu cerita Infinity War, semua orang tahu cerita Jurassic Park gitu kan. Jadi kalau memang kebetulan ada tema yang cocok dan pas ya kenapa enggak gitu. Iya, jadi awalnya masuk Tempo itu kan sebenarnya job desk awalnya tuh graphic designer kan gitu. Jadi saya bikin infografis, mendesain segala macam sambil gambar dikit-dikit juga, tapi bukan di cover gitu kan. Gitu. Terus ya udah gitu karena saya nggak pernah merasa gambar saya bagus soalnya gitu. Jadi skill gambar saya masih banyak lah yang lebih bagus buat saya. Jadi saya nggak terlalu berusaha memunculkan diri sebagai penggambar gitu kan gitu. Ya udah graphic designer nggak apa-apa, atau juga major yang saya ambil juga graphic design kan. Sampai pada akhirnya si senior ilustrator senior di situ resign kan gitu. Terus wah nggak ada orang nih, ya udah kamu aja yang bikin gitu kan. Terus saya terus oke, terus saya harus gimana gitu ya udah gambar aja gitu. Terus ya singkat kata emang boleh dibilang kecemplung tapi dijorokin gitu loh. Jadi jadi ya udahlah gitu, coba aja. Kalau jelek gimana? Udah nggak apa-apa, ntar ditacap-tacap aja gitu. Ya oke, ya udah karena banyak yang berani menjamin ya gitu. Ya udah saya kerjain aja gitu. Itu revisinya banyak banget gitu, gila-gilaan maksudnya. Itu yang nongkrongin juga banyak kan gitu. Cuman ya buat saya sih ya seru aja gitu. Tapi kalau saya gambar saya nggak harus ngedesain ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah setelah tawar-menawar saya akhirnya bersedia gitu kan. Sebenarnya bukan nggak ada pilihan juga sih sebenarnya pada saat itu. Jadi bukan saya bersedia apa enggak, ya mau nggak mau emang harus gitu. Jadi iya gitu. Jadi ya udah deh, kerjain aja. Zaman dulu ilustrator tuh belum populer sebenarnya kan gitu kan. Jadi memang disebutnya di Tempo disebutnya ilustrasi gitu, ilustrasi oleh siapa di kreditnya ya gitu. Cuman secara jabatan struktural memang perancang grafis gitu. Jadi tidak ada ilustrator gitu kan sebenarnya kan gitu. Cuman tuh mungkin akhirnya dipisahkan antara tugas menggambar dengan mendesain gitu. Jadi memang secara organik dia terpisah dengan sendirinya gitu karena memang ternyata energinya beda gitu kan, mendesain dengan menggambar gitu loh. Jadi dua-duanya butuh fokus dan energi yang sama banyaknya lah gitu. Jadi kalau menggambar dan mendesain juga pernah dicoba tapi ya keteteran gitu kan. Jadi ya udah akhirnya di split aja gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sih itu juga terjadi di bidang-bidang lain ya gitu loh. Memang lebih spesifik di dunia kreatif gitu. Kita dituntut bisa menguasai semua software grafis gitu kan. Bahkan multimedia gitu kan, bisa Photoshop sampai bisa ngedit film gitu ya. Buat saya sih apa ya, di satu sisi itu gila gitu ya gitu. Tapi di sisi lain, dan memang ada orang gila seperti itu gitu. Dia menguasai segala macam, jadi nggak bisa disalahkan juga gitu loh. Kalau emang satu orang menganggap itu gila, ya dia dengan mudahnya mendapatkan orang gila yang mau mengerjakan gitu. Jadi karena mungkin lapangan pekerjaan juga ya
gitu. Jadi ya muncul orang gila yang bisa menguasai skill apa multi skill gitu kan, dan itu nggak sedikit jumlahnya. Jadi buat saya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Kenapa tuntutan industri bisa seperti itu? Karena ya banyak orang-orang yang bisa melakukannya. Kalau nggak mau ya dia gampang tinggal cari orang yang mau gitu. Dan itu nggak sulit di Indonesia gitu loh. Beda dengan di negara-negara yang sudah established ya gitu, di mana profesi dihargai, terutama manusia ya, profesi dihargai sedemikian rupa itu. Jadi sehingga spesialis itu justru dihargai lebih tinggi gitu. Makin spesifik yang kita kuasai makin besar gitu apresiasinya gitu loh, dibanding orang yang misalnya ya itu tadi ya menguasai segala all in one, segala bisa gitu ya gitu. Jadi karena apa? Karena ya di sana sistemnya sudah bagus gitu kan, dan orangnya juga sedikit gitu. Jadi untuk mencari yang multi talent juga mungkin lebih susah gitu kan. Sementara di Indonesia SDM-nya bertalenta sekali gitu. Mereka itu tadi good learner ya mereka ya. Jadi bisa belajar sendiri bahkan gitu kan dengan dari internet gitu. Dan akhirnya skillnya banyak, dan tapi tetap nggak terserap oleh industri. Orang-orang kayak gitu ya akhirnya ya muncul industri-industri yang lebih kecil yang mereka nuntutnya ya segala macam itu tadi gitu loh. Jadi memang saya nggak bisa bilang bahwa ini salah, saya nggak bisa bilang ini apa namanya sistemnya emang buruk atau gimana, tapi ya ini terjadi secara organik sebenarnya ya, karena kita kebanyakan jumlah populasi kan gitu. Terus di satu sisi juga industrinya juga apa ya, kita tuh kan lebih banyak industrinya kan importir ya gitu. Jadi bukan jarang sekali yang memang meng-create dari awal gitu, dari nol gitu kan gitu. Jadi itu aja juga udah problem jadinya, penyerapan tenaga kerjanya gitu, berimbas gitu kan. Nah kalau di industri kreatif apa namanya juga sama akhirnya gitu, nuntutnya segala macam, apalagi industrinya juga masih berkembang kan, baru belum lama lah, baru mulai kan berapa tahun belakangan ini, 1 dekade lebih lah paling nggak gitu kan. Itu kan masih awal banget, jadi mereka juga belum punya posisi pasar yang kuat gitu kan, terus demand-nya juga belum stabil gitu. Jadi ya terjadilah seperti itu. Dan gimana ya, kalau mau saya bilang harusnya nggak gini juga nggak bisa juga gitu, karena saya pun juga dulu awalnya juga perancang grafis sambil menggambar juga gitu. Jadi dan buat saya sih kalau dari sisi apa namanya, sisi pekerjanya ini sebenarnya ajang latihan yang bagus ya gitu ya gitu ya, tapi tentu nggak sampai ngedit film juga. Sebenarnya sih nggak apa-apa buat mereka pengalaman itu ya, karena selain nggak ada pilihan ya ini juga bisa menguji ini sih, mengasah mental sih sebenarnya sih gitu ya. Mau gimana, emang yang industri yang ada seperti itu, dan ya kita mau nggak mau harus melalui seperti itu gitu kan gitu. Karena untuk menjadi spesialis panjang jalannya gitu, butuh proses, dan nggak ada salahnya melalui proses itu gitu loh. Kalau memang mau membenahi sistem itu ya, kayaknya PR-nya banyak banget, soalnya mental orang kita yang juga suka nawar dan maunya banyak dengan cost yang minim itu apa ya, agak-agak PR-nya jadi akhirnya nggak cuma industri kreatif aja gitu loh, tapi juga ke semuanya, merembet kemana-mana gitu loh. Banyak sekali yang harus dibedah gitu. Besar, tapi iya, serba salah untuk calon pekerja juga. Misalnya mereka menolak gitu kan, saya fieldnya di sini, saya majornya sini dan bidangnya sini gitu loh. Ya industri dengan gampangnya aja, oh ya udah kita cari orang lain gitu. Itu kan potret tragis gitu. Jadi buat saya PR banyak banget, dan saya nggak punya jawaban yang solutif untuk ini gitu ya.
buat saya sih ya, yang paling penting tuh kita tahu apa yang kita kerjakan sih gitu. Jadi kita tahu mau gambar apa, isunya apa, ceritanya bagaimana, itu buat saya penting untuk supaya kita bisa mentransfer itu ke dalam bentuk visual gitu. Jadi apa namanya, dan itu terkait dengan wawasan kita juga gitu kan, gitu, seberapa luas sih pengetahuan kita gitu kan. Lalu itu penting juga untuk mengaitkan dengan isunya tadi itu. Ya, kalau Hangman itu saya suka karena apa ya? Akhirnya saya bisa mendobrak pakem gitu. Kalau di situ ya kan cile mendobrak apa sih? Jadi selama ini kan covernya memang yang menuntut skill lebih ya, skill menggambar lebih ya, gitu kan. Jadi renderingnya harus dengan shading dan lighting yang dramatis gitu kan. Terus ya gaya gambarnya juga gitulah, penuh kalkulasi segala macam gitu loh. Tapi dengan Hangman itu dia justru sangat-sangat minimalis, dan karena memang temanya game kan, itu game coret-coret gitu kan. Dan yang bikin saya puas itu adalah saya bisa itu tadi mengegolkan sebuah ide yang sangat-sangat minimalis itu. Gitu. Jadi eksekusinya juga nggak lama kan, ya nggak nyampe 15 menit selesai gitu kan. Jadi sebenarnya kalau revisi yang dramatis sih enggak ya, jarang ya. Karena kita sudah menggodok di awal gitu loh. Jadi kita melalui proses sketsa, diskusi gitu kan. Kalaupun diganti, paling diganti sketsanya gitu loh. Misalnya idenya nggak cocok ya, gitu, ya ganti sketsanya gitu loh. Gitu. Tapi kan itu mudah gitu kan. Jadi pada saat eksekusi final udah nggak ada intervensi malah, gitu loh. Jadi semua pilihan visual itu udah di wilayahnya ilustrator banget itu, gitu. Jadi termasuk warna, bentuk, komposisi segala macam ya itu emang wilayah mereka mempercayakan ke penggambar gitu kan, gitu. Paling revisi itu kalau berkaitan dengan tokoh ya, gitu. Pernah sih memang ada tokoh yang kan setiap tokoh yang muncul di cover kan telah melalui tahap konfirmasi kan. Artinya dia dihubungi Tempo dan diwawancara gitu kan, gitu. Jadi waktu itu ada satu tokoh yang memang nggak mau diwawancara gitu kan, karena lagi kesel gitu. Jadi sama Tempo, jadi nggak mau diwawancara. Akhirnya kita terpaksa take out dia dari cover gitu. Saya udah gambar gitu kan, gitu. Tapi ya paling itu aja sih. Kalau yang drastis sekalian ganti cover story gitu, semuanya ganti gitu. Itu yang paling drastis gitu. Tapi kita nggak bisa bilang itu revisi sih. Sebenarnya sebelum era sosial media sih itu udah biasa terjadi ya, gitu loh. Karena setiap sampul, setiap apapun lah pasti ada pro kontranya kan, gitu kan. Nah, kalau sampul tuh lebih lagi karena biasanya terkait dengan salah satu pihak gitu kan. Jadi entah orang, entah organisasi gitu. Jadi biasanya ya udah pasti mereka nggak senang gitu biasanya, gitu. Dan sebelum era sosial media sih persekusi biasanya mendatangi kantor gitu kan, terus meminta penjelasan kayak gitu. Jadi beneran pengerahan massa gitu. Bahkan pernah ada yang sampai merangsek ke dalam kantor gitu kan, jadi melakukan kekerasan lah, udah kekerasan gitu. Itu ada gitu zaman dulu. Tapi sejak era sosial media bergeser itu, jadi komen lah, DM gitu ya, itu sih ada aja gitu. Dan biasanya emang terlebih lagi di momen-momen yang panas ya, misalnya pemilu, terus kemarin
September 2 tahun lalu ketika ada RUU KPK gitu-gitu, ya itu sih Banyak iya banyak. Cuman panas tuh. kalau sekarang sih biasanya sih saya cenderung untuk tidak berusaha meladeni ya gitu loh. Jadi ya saya anggap itu feedback aja dari mereka gitu loh. Ya itu hak mereka untuk mengekspresikan ketidaksetujuan gitu loh, dan saya nggak ada masalah sih dengan itu. Warna buat saya sangat penting karena apa ya, kalau dalam field yang saya kerjakan warna itu juga berfungsi sebagai simbol ya gitu. Jadi memang saya dalam bekerja saya banyak menggunakan simbol, dan warna termasuk salah satu yang paling mudah digunakan gitu. Jadi itu satu kesatuan ya sebenarnya, dia unsur visual, salah satu unsur visual yang nggak bisa dilepaskan juga dari unsur lainnya kan gitu. Jadi ada kontras, komposisi segala macam tuh termasuk warna ya, dia juga mendukung gitu. Jadi kalau saya lihat tarik lebih luas sih sebenarnya kontras ya gitu. Warna itu turunannya buat saya turunan dari kontras gitu ya. Jadi untuk mengejar visual yang bisa ditangkap itu harus memiliki nilai kontras yang cukup baik gitu ya gitu. Lalu dari situ sebenarnya warna urusannya ya tinggal itu tadi, simbol, terus makna, kayak gitu-gitu sih sebenarnya sih. Kalau Mas Chandra sendiri paling suka warna apa? Buat saya semua warna penting ya. Oh, Gitu, dan saya tidak bisa menganak emaskan salah satu dari mereka karena justru itu akan menghambat saya mengeksplorasi berbagai warna gitu loh. Jadi karena semua warna penting, dan saya biasa bekerja di field yang dengan apa? Saya biasa bekerja untuk klien gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya punya warna favorit justru itu akan menghalangi pekerjaan saya lah gitu pada akhirnya nanti gitu kan. Mungkin saya bisa pisahkan berdasarkan era ini ya, digital dengan non digital ya, karena itu memang yang lebih dekat dengan kita sekarang gitu kan. Ya memang saya dulu studi dan bekerja menggunakan medium tradisional gitu ya, gitu masih manual segala macam gitu kan, studinya pun seperti itu gitu. Jadi buat saya melihatnya itu modal yang valuable gitu loh, nggak bisa digantikan gitu. Jadi proses studi tradisional itu buat saya penting gitu. Kenapa? Karena di situ kita banyak berbuat salah dan nggak bisa diandu gitu. Jadi itu membuat proses studi kita jadi lebih terencana, lebih terukur, lebih hati-hati, dan akhirnya skill kita juga lebih terasah gitu loh. Gitu. Dan sampai sekarang pun juga tetap relevan gitu studi tradisional itu ya gitu loh. Nah itu yang banyak di skip oleh generasi digital gitu loh. Jadi memang berbeda gitu hasilnya gitu loh. Jadi antara orang yang mempelajari studi tradisional dengan langsung digital dan mempelajari gaya tertentu gitu loh. Karena kalau kita lihat maestro dunia gitu ya, misalnya kalau yang lokal Affandi misalnya ya, Pak Affandi itu dia sebelum lukisannya abstrak seperti itu, dia menguasai gaya realisme yang sangat baik gitu ketika dia studi. Jadi bahkan lukisan-lukisan dia itu, lukisan-lukisan realis dia ya, itu boleh dibilang sangat masterful gitu ya. Gitu. Jadi ketika dia sudah lebih matang dan eksplorasinya sudah lebih berpengalaman, dia membuat kayak abstrak pun hasilnya juga berbeda gitu loh, dengan orang yang dia nggak pernah belajar, nggak pernah studi basicnya, dia langsung bikin abstrak gitu. Itu kelihatan banget gitu loh. Jadi
nggak tahu ya, buat saya sih, saya menilai gregetnya beda lah gitu. Aduh, banyak ya. Buat saya sekarang bagus-bagus banget mereka, dan kayaknya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi apa namanya, terutama yang muda-muda ya, mereka generasi baru ini lebih punya, mereka tahu apa yang mereka kejar sih sebenarnya sih gitu loh. Beda, mereka belajar dari kesalahan generasi sebelumnya yang benar-benar sering clueless gitu ya. Jadi akhirnya mereka sejak muda juga mereka sudah tahu gitu apa yang kepuasan mereka di mana gitu kan, terus achievement seperti apa yang mereka harapkan itu. Jadi mereka bisa punya planning yang lebih matang gitu, dan hasilnya memang bagus-bagus sekali gitu. Jadi saya mengagumi selain skill juga apa namanya, eksplorasi mereka sih sebenarnya sih.